Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian, puji Tuhan. 2 November ya, minggu pertama dari bulan yang ke-11. Jadi tanpa kita rasa kita berjalan sudah hampir di ujung tahun. Dan saya percaya penyertaan pemeliharaan Allah terus berlaku dalam kehidupan kita. Tak habis-habisnya kasih dan setia Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat dua pasal dari kitab Keluaran, pasal 16 dan pasal yang ke-17. Dari dua pasal ini kita pasti mendapatkan banyak hal, namun saya mempersempitnya dengan hanya membahas beberapa hal saja. Di dalam pasal yang ke-16, saya mengajak kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika roti dari sorga itu turun dan itu berlangsung selama 365 hari sampai 40 tahun. Allah memelihara dengan cara yang ajaib. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat 8. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Dan seterusnya. Yang kita baca adalah penggalan dari kisah yang sangat menarik. Bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir, ternyata Tuhan dalam bulan yang kedua tidak langsung membawa mereka menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan justru membawa mereka masuk ke padang gurun. Sebuah tempat yang gersang, panas, dan pasti sepi. Padang gersang itu membayangkannya saja mungkin membuat kita jadi lemah dan sedih. Kenapa begitu jauh dari janji yang Tuhan berikan? Nah, dari sini kita melihat satu kebenaran, bahwa ternyata penebusan itu sekejap. Allah membebaskan Israel dalam satu malam setelah 400 tahun. Dalam satu malam. Minggu kemarin kita melihat sedikit bagaimana Tuhan membuka jalan yang begitu dahsyat. Kira-kira mungkin hampir 100 meter kurang lebih, kalau menurut jumlah dari hampir 2 juta manusia yang berjalan dalam waktu 12 jam saja. Jadi kalau jutaan orang lewat dalam satu perjalanan, pasti Tuhan menyingkapkan air laut itu begitu lebar. Tetapi perjalanan yang mengerikan, mencengangkan, dan mengagumkan itu. Mengagumkan itu bagi Israel dan bangsa-bangsa lain, mengerikan ketika Firaun tenggelam di tengah laut
ketika air itu kembali berbalik menutupi daratan yang terbelah itu. Itu penebusan cuma 1 malam, Tuhan membebaskan mereka. Tetapi Tuhan ternyata memerlukan pendewasaan iman kepada orang Israel sepanjang perjalanan mereka. Pendewasaan karakter dan iman itu memerlukan proses. Roma pasal 9 berkata, waktu kita percaya mengaku Yesus dengan mulut dan percaya dengan hati. Jadi mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, menyerahkan hidup. Alkitab berkata kita sudah menyatakan sebuah pernyataan iman. Alkitab berkata yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Prosesnya mungkin satu saat saja ketika dibimbing orang itu percaya. Terima Yesus hari ini, buka hatimu, kau terima Yesus, selamat. Malam ini juga, hari ini juga, saat ini juga namamu tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Tetapi untuk menjadi seorang dewasa di dalam Kristus butuh proses yang panjang. Seperti itulah juga dalam kehidupan bangsa Israel. Penebusan mereka sekejap saja, tetapi pendewasaan iman dan karakter ternyata memerlukan bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi satu perjalanan yang panjang. Jadi kita dapati bahwa padang gurun ini sebetulnya seperti sebuah sekolah iman, tempat Allah mengajar umatnya, bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan pengalaman-pengalaman hidup, dengan kepahitan, dengan penderitaan. Ketika saya mempelajarinya minggu yang lalu, kemudian saya mendapati ternyata ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan sepanjang perjalanan mereka. Setidaknya ada 9 mujizat. Tetapi di situ juga saya melihat bahwa mereka juga hampir 9 kali setidaknya yang saya temukan membuat persungutan pemberontakan kepada Tuhan. Itu sebuah perjalanan yang mengerikan, di mana hampir setiap waktu ketika mereka menemukan kesulitan, sikap mereka jadi berubah. Mereka marah, mereka berontak, mereka berkata, kami mau kembali saja, kami mau kembali saja ke Mesir. Jadi Allah mengajar umatnya dengan penyertaannya sendiri. Tetapi dengan caranya Tuhan. Tidak dengan memberikan semua yang dia mau, yang Israel mau. Tetapi Tuhan menuntun mereka dengan kebaikan-kebaikannya sendiri. Ayat yang kedua dari Ulangan pasal 8 mengingatkan kita. Dan engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, bahwa dialah yang memimpin engkau di padang gurun. Sebab mereka selalu berkata, Musa, kau mau bawa kami kemana? Lebih baik kami mati di Mesir. Tadi juga Musa berkata, kepada siapa sungut-sungutmu itu? Bukan kepada kami. Siapalah kami ini? Sebetulnya sungut-sungutmu itu adalah kepada Tuhan. Jadi dengan jelas kemudian kepada generasi baru ini, Musa berkata kepada mereka, Tuhanlah yang memimpin engkau di padang gurun. Minggu kemarin kita melihat Tuhan mendesain mereka untuk masuk pada jalan yang buntu. Tuhan yang memimpin mereka, tidak memasuki tanah Filistin, negeri orang Filistin, meskipun itu jalan tersingkat, tetapi Tuhan membawa mereka berputar. Tuhan yang memimpinnya. Jadi jika Tuhan memimpinnya, berarti dia tidak pernah salah kalau ada hal-hal yang sangat berat yang mereka harus hadapi. Jadi kata padang gurun ini juga ternyata menarik. Adalah midbar dari kata dabar dalam bahasa Ibrani. Ini juga bisa menjadi sebuah pengertian berfirman. Jadi kita bisa berkata padang gurun itu sebetulnya dalam pengertian rohani adalah tempat Allah berbicara kepada umatnya. Berbicara dalam pengalaman-pengalaman hidup yang nyata, bukan sekedar perkataan-perkataan firman. Tahukah saudara bahwa sampai hari ini Allah masih berbicara kepada kita? Siapa yang percaya itu? Siapa yang mengalaminya? Karena ada yang percaya tapi tidak mengalami. Siapa percaya dan siapa mengalami? Itu lebih bagus lagi. Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Kalau kita berpikir berbicara adalah lewat telinga kita, mungkin kita akan kecewa. Tetapi Tuhan akan berbicara dan selalu berbicara melalui pernyataan firman yang tertulis.
Firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang tersimpan di dalam hati. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengingatkan kita, mengulanginya lagi. Itu sebabnya mengapa kita perlu membaca dan membaca firman Allah setiap hari secara teratur, supaya seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kita bisa membacanya dan menyelesaikannya. Setidaknya dalam 1 tahun. Sehingga kalau seorang Kristen berkata, aku sudah 10 tahun jadi Kristen, seharusnya setidaknya dia membaca 10 kali. Banyak, Pak. Tetapi kalau kita membaca 3 pasal, 4 pasal saja 1 hari, itu selesai pasti dalam 1 tahun. Orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani sesamanya, dari kalangan orang latar belakang yang berbeda, mereka punya peraturan, harus menyelesaikan bacaan Alkitab selama 4 bulan. Dan mereka setidaknya harus membaca 13 kali, baru mereka boleh pelayanan. Karena mereka punya latar belakang yang lain, maka mereka diajar membaca Alkitab untuk mengerti berulang-ulang sampai 13 kali. Baru mereka bisa pelayanan. Banyak kali orang Kristen berdiri melayani, berkhotbah atau mungkin melakukan yang lain, tapi tidak pernah membaca Alkitab. Hanya mengkonsumsi video-video pendek 1 menit. Dan itu rasanya sudah cukup. Enggak, itu seperti Anda makan snack. Itu perlu. Tetapi Anda harus rutin membaca Alkitab. Dari sumbernya. Karena dari situlah Allah berbicara. Mungkin kita berkata sebagian sejarah, betul, tetapi melalui sejarah Allah juga berfirman. Jadi padang gurun adalah tempat Allah berbicara melalui pernyataan-pernyataan Musa, tetapi juga melalui kehidupan yang mereka alami. Dan bagi kita, Allah masih berbicara melalui suara hati kita, melalui suara Roh Kudus yang ada di hati kita, melalui firman yang kita baca, melalui nasihat-nasihat yang orang lain yang Tuhan pakai. Jadi kita percaya Allah yang hidup, yang kita sembah adalah Allah yang masih berbicara sampai hari ini. Dan kita harus menjadi seorang Kristen yang tidak hanya melihat Tuhan sebagai pribadi seperti Tuhan yang tinggal jauh di surga yang tak terhampiri dan tidak pernah berkomunikasi dengan kita. Dia selalu berbicara kepada kita. Waktu Yesus berkata tentang Sabat yang sebenarnya, dia berkata, Bapakku sampai hari ini masih bekerja. Jadi Allah terus bekerja. Apa yang dia lakukan? Dia menopang karyanya, dia menopang ciptaannya, dia menuntun kita lewat Roh Kudusnya untuk mencapai tujuannya. Satu hal yang menarik, ketika kita ada di padang gurun, ketika semuanya sunyi, maka suara Tuhan akan jauh lebih jelas. Kadang kita terlalu riuh dengan banyak suara di sekitar kita. Handphone telah menjadi satu perangkat yang bukan saja tentang hiburan, tetapi alat kerja yang produktif. Sehingga sangat bisa dimaklumi kalau handphone tidak bisa lepas dari saku kita, dari dompet kita. Tetapi cobalah kita hening sebentar. Tanpa perangkat itu, Anda menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Supaya ketika Anda menyembah Tuhan di pagi hari atau di malam hari, ketika ada notif masuk, Anda nggak perlu lihat dulu. Tetapi Anda fokuslah kepada Tuhan. Siapa yang lebih penting dalam hidupmu? Kalau kita ke gereja, 5 menit, 10 menit sebelum ibadah mulai, bisakah kita hening sebentar? Mencari Tuhan, mengharapkan Tuhan melawat kita, mengharapkan Tuhan menjamah dan memberkati kita. Itu sebabnya belajarlah untuk ada di dalam keheningan supaya kita bisa mendengar Tuhan berbicara lebih jelas. Tetapi kalau kita begitu banyak masuk sesuatu atau segala sesuatu dari luar, terkadang suara Tuhan menjadi sangat minor, sangat lemah. Dia berbicara, tapi kita tidak mampu menangkapnya. Jadi ada saat ketika kita masuk dalam suasana di mana kita mungkin merasa tidak ada banyak suara yang kita dengar, maka kita bisa mendengar lebih jelas Tuhan berbicara menuntun kita. Ayo, ini suatu perjalanan kehidupan yang juga kita harus jalani. Nah, saya membagi menjadi beberapa 3 bagian.
Yang pertama, kita bicara tentang Allah yang mencukupkan. Bagaimana ketika kita baca tadi, mereka memunculkan keluhan di dalam ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah, mur-mur. Dalam teks aslinya itu lun. Ternyata itu terus menerus bersungut-sungut. Seperti orang ngomel bersungut sepanjang malam. Saudara bisa bayangkan ada orang ngomel sepanjang hari. Yang di sebelahnya pasti nggak tahan. Ya kan? Betul nggak? Siapa yang pernah mendengar tetanggamu yang paling dekat kalau ngomel sepanjang hari? Nggak cukup 1-2 kali, 10 kali. Sudah selesai di meja makan, masih juga di ruang tidur. Besok pagi masih sambung lagi. Halo? Nggak pernah? Syukur. Amsal berkata seperti air yang netes. Hujan udah berhenti, tapi netesnya terus. Itu melelahkan untuk orang di sekitarnya. Tuhan mendengar sungut-sungut ini. Dan bukan satu orang. Segenap jemaah Israel, kata ayat yang kedua. Mereka memang ngomel kepada Musa dan Harun. Tapi Tuhan mendengar. Mereka sampaikan kepada Musa dan Harun. Tetapi setelah bicara kepada Musa dan Harun, pulang dalam perjalanan ke kemah masih bersungut-sungut. Di rumah mereka diskusi bersungut-sungut. Mereka masih bercerita tentang satu topik yang sama. Lebih baik kami mati. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Dan makan roti sampai kenyang. Saudara bisa bayangkan. Tuhan masih sabar, saudara. Kalau Tuhan mendengar doa ini, mereka mati seketika kan? Tidak jarang di dalam persungutan orang kemudian memasuki satu wilayah sangat berbahaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Persungutan itu adalah sebuah pemberontakan. Dengan bahasa yang lain berkata, Tuhan, Engkau tidak becus memimpin kami. Engkau tidak mampu memimpin kami. Engkau tidak bisa memimpin kami. Padahal tadi kita baca dengan jelas, Tuhanlah yang memimpin kamu berjalan di padang gurun ini. Dan komparasinya sangat tidak sesuai. Mereka membandingkan lebih baik kami mati ketika kami makan. Padahal mereka gak pernah mengalami masa yang menyenangkan selama di tanah Mesir. Sehingga mereka tiap malam berseru, berteriak, menangis di hadapan Tuhan. Puluhan tahun, ratusan tahun mereka menderita. Mereka cuma berjaya di masa Yusuf menjadi penguasa Mesir. Tetapi setelah Yusuf mati, tahun-tahun yang berikutnya adalah tahun-tahun penuh dengan kesusahan. Tapi mengapa mereka sekarang berkata, lebih baik kami mati dengan menghadapi makanan? Terlalu kecil, terlalu remeh. Mereka tidak bisa melihat kekayaan Allah yang lebih besar dari sekedar makan minuman dan kepuasan secara lahiriah. Mereka itu setelah bebas dari Mesir, tapi secara rohani mereka masih diperhamba. Hati dan pikiran mereka masih terikat pada kuali Mesir, pada bawang, prei. Nanti kalau sempat kita melihat di waktu yang akan datang, bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan berkali-kali. Setidaknya yang saya temukan 9 kali. Apa yang mereka persoalkan salah satunya adalah, kami senang makan bawang, lebih baik kami mati dengan kecukupan bawang dibandingkan kelepasan di tanah Kanaan, dibandingkan kemerdekaan. Kecemasan, Timothy Keller berkata begini, kecemasan seringkali datang dari keinginan untuk mengontrol besok, bukan iman terhadap penyediaan Allah atas hari ini. Kalau Anda berusaha mengontrol, mengendalikan besok, yang paling mungkin timbul adalah kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Setiap hari. Jangan takut. Jadi belajarlah
untuk tidak menjadi Tuhan yang berusaha mengontrol hari depanmu. Engkau boleh membuat perencanaan dan itu harus, tapi serahkan kepada Tuhan. Dia yang memimpinmu. Hidup harus buat perencanaan pasti. Karena kalau kita tidak buat perencanaan, maka kita seperti lapisan kubis yang dikupas sama saja terus. Sampai habis, kemudian selesai hidup. Nggak ada apa-apa. John Piper menulis, jangan menjadikan waktu hidupmu yang singkat itu seperti sampah. Dia menggambarkan satu hari ada pensiunan yang telah mencita-citakan dengan istrinya. Kalau kita pensiun, kita tidak lagi bekerja cari uang, kita akan tinggal pindah ke satu tempat, ada pulau yang sepi, kita cuma hidup mancing dan kemudian menikmati hidup berdua saja. Itulah arti pensiun. Hanya mereka berdua menikmati hidup. Saudara bisa bayangkan, apakah Tuhan ciptakan kita dan berkati kita hanya untuk menikmati hidup sendiri, atau di masa tua pun kita bisa jadi berkat buat orang lain. Sikap individualistik seperti ini menjadikan manusia kehilangan tujuan untuk apa Tuhan menghadirkan dia di bumi. Jadi di dalam keinginan kita untuk menyenangkan diri kita sendiri, koreksi, perhatikan, apakah hidup kita hanya fokus untuk dirimu sendiri, atau saudara berkata, Tuhan, pakailah saya jadi berkat, bahkan sampai masa tua. Amin. Apakah orang yang tua masih bisa jadi berkat? Bisa. Allah memberi mereka daging. Pada waktu petang datanglah burung-burung puyuh menutupi perkemahan itu. Ayat 3 tadi kita baca. Nah, burung puyuh atau selaf ini burung migran kecil. Dalam bahasa Latinnya Coturnix. Jadi ini keluarga burung kecil yang memang punya siklus bermigrasi, berpindah dalam jumlah besar dari Afrika ke Eropa dan Asia Barat. Dan salah satu rutenya melintasi Laut Tengah dan juga pegunungan Sinai di setiap musim semi. Seperti salmon yang asli. Kalau mereka mau berkembang biak, bertelur, ada musimnya mereka melawan arus dan kemudian mereka bertelur, beranak dan seterusnya. Jadi migrasi dari hewan-hewan ini, satwa ini juga termasuk burung puyuh, sehingga bisa mendapati rombongan besar burung puyuh. Israel berada di padang gurun di zaman setelah mereka Paskah, itu juga di saat musim semi. Jadi waktunya persis. Apakah Tuhan mengaturnya? Ya, pasti Tuhan mengaturnya. Burung-burung puyuh ini lemah, lelah setelah berjalan begitu jauh. Mereka mendarat setelah penerbangan jauh. Ya kan? Lelah juga burung, iyalah mereka istirahat. Sehingga dalam keadaan lemah inilah mereka mudah ditangkap oleh tangan-tangan yang lapar. Saudara coba tangkap burung puyuh yang masih sehat. Susah kan? Betul nggak? Tangkap ayam aja piaraanmu kadang-kadang harus kasih makan dulu. Jadi mengapa mereka begitu bergembira? Karena sepertinya burung puyuh datang dikirim oleh angin dari Tuhan yang mengarahkan mereka, membelokkan mereka. Karena dengan lembut Tuhan membelokkan mereka. Kekuatan anginnya tidak seperti kekuatan angin yang membelah kohesi air waktu laut dibelah. Pasti buyar semua burung puyuh ini kalau didorong dengan tenaga yang kuat. Tapi Tuhan menghalau burung ini dan mengubah mereka untuk ada di sekitar perkemahan bangsa Israel. Tuhan mengatur begitu hebat. Tangannya lembut, kuasanya lembut, tapi dahsyat membawa rombongan burung ini. Untuk membuktikan dia sanggup memenuhi kebutuhan dari tubuh jasmani umatnya. Tuhan itu baik dan Tuhan itu punya banyak cara, segala cara yang bisa dia pakai. Di dalam pasal yang ke-16 kita baca tadi, bagian mujizat pertama itu adalah pernyataan kasih Allah, pemeliharaan jasmaninya. Jadi kalau Tuhan beri burung puyuh, dalam pasal 16 Keluaran, itu berbeda dengan burung puyuh yang juga diterbangkan Tuhan ke sana
dalam bilangan pasal 11. Tetapi suasananya berbeda. Kalau pasal 16 dari kitab Keluaran, Tuhan membuktikan petang nanti kamu akan menikmati daging sehingga burung puyuh datang. Dikirim Tuhan dalam jumlah yang besar. Ingat ini 2 juta orang. Gak mungkin dikasih cuma 10 aja. Ini bisa rebut dan perang lagi. Semua orang dicukupkan Tuhan. Tetapi dalam pasal 11 muncul lagi Tuhan memelihara mereka. Karena ayat ini ditandai dengan kalimat awal begini. Kemudian bangsa-bangsa lain kemasukan kerakusan. Sehingga Alkitab berkata orang-orang bajingan. Kerasukan hawa nafsu rakus. Dan mereka memprovokasi untuk bersungut-sungut dan berontak kepada Tuhan. Apa yang mereka persoalkan? Kami muak dengan makanan ini. Kami mau yang lain. Tuhan kasih burung puyuh lagi. Tetapi dengan penghukuman. Nanti kita akan belajar kalau sampai pada bagian itu. Jadi ketika orang menuntut sampai pada titik melampaui kasih karunia Allah, mungkin dia mendapatkannya. Tetapi ada penghukuman di dalamnya. Jadi kita belajar menghormati Tuhan. Tidak memaksa Tuhan melakukan apa yang kita ingini. Kalau kita terus-menerus seperti ini, kalaupun kita menerima, tetapi bukan lagi dengan kasih karunia, tetapi dengan penghukuman. Wah, itu mengerikan. Jadi Tuhan juga memberi, tetapi sebagai jawaban murkanya atas ketamakan orang Israel. Jadi ingat, yang kita harus pelajari, Tuhan mampu memberi daging bila diperlukan. Tapi yang Dia kehendaki adalah hati yang bersyukur, yang bergantung, bukan kepada hawa nafsu yang tidak pernah puas. Selama kita hidup, kita akan memiliki hawa nafsu yang tidak pernah puas. Selalu ingin, keinginan tidak pernah berkata cukup, kecuali kita yang mengatakannya. Dan ketika kita tidak mengendalikan keinginan yang mendorong begitu kuat, kita bisa melanggar batas yang mengerikan. Daging diberikan sekali, kata John Calvin, sebagai tanda kasih. Keluaran pasal 16. Tapi ketika mereka menuntut dalam kerakusan, karena mereka sebetulnya nutrisinya cukup dengan mana. Tidak ada yang kekurangan. Anak-anak sampai orang tua, nutrisinya cukup dari mana. Tetapi mereka tidak puas. Kalau sekarang kan kita bisa lihat pengkategorian jenis makanan karena ada unsur bisnis. Orang atau anak bayi 6 bulan dikasih susu seperti ini. 1 tahun makanannya seperti ini. Di atasnya lagi berbeda. Kandungan nutrisinya, komposisinya dan sebagainya berbeda-beda. Orang tua juga punya makanan yang berbeda, betul kan? Siapa yang makannya? Oh jangan, itu makanan kongkong itu. Kenapa? Gak cocok untuk kau anak muda. Oh itu punya mbah. Oh ini punya anak. Siapa yang masih sudah dewasa, badan strong, perlu kalori besar, minumnya bubur sumsum bayi. Gak ada kan? Bisa 1 drum dia habis. Gak kenyang juga. Nah, makanan kita berbeda-beda. Kalorinya berbeda, asupannya berbeda. Tetapi mana ternyata mencukupi semuanya. Semua. Wanita, pria, anak-anak sampai orang tua. Tapi kemudian mereka jadi rakus. Jadi pemberian burung puyuh sebagai makanan pemeliharaan Allah adalah bukti bahwa Allah memelihara seluruh hidup manusia. Dia perhatikan tubuh dan jiwa kita. Tetapi Dia menolak jika kita menyembah, berdoa, menangis hanya karena urusan perut saja. Tuhan lebih besar dari itu. Jadi jangan jadikan hal-hal yang sekunder ini sebagai sesuatu yang primer dalam relasi kita dengan Tuhan. Dia mengerti toh, kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita perlu segalanya. Kita juga perlu liburan dan sebagainya. Tapi jangan jadikan ini sebagai satu rengekan di hadapan Tuhan yang membuat engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Hidupmu lebih penting dari itu semua. Camkan itu. Sehingga di perjalanan Israel di padang gurun selalu Tuhan berkata. Dan itu dikutip dalam
Matius pasal yang keempat ketika Yesus berpuasa, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari tiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu makanan untuk tubuh jasmani, tapi tubuh jasmani satu waktu mati. Sesehat apa Anda pelihara tubuhmu, sebagus sebugar apa, satu waktu semuanya juga akan mati. Tapi rohmu kekal. Kalau sudah keriput dikencangkan, oplas kalau perlu, ya kan? Badan dirawat dengan hebat, tapi rohmu, jiwamu tidak diperdulikan. Mengerikan. Orang bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat tubuhnya bugar dan sehat. Tapi ketika rohnya, jiwanya merintih dalam penderitaan, dalam kekeringan rohani, dia nggak mengerti. Saudara, kita manusia roh. Kita ini manusia kekal. Kita cuma tinggal dalam tubuh jasmani 100 tahun paling lama. 90, 70, 50 tahun kalau kita mungkin Tuhan bawa kita begitu. Intinya berapa panjang umur kita? Maksimal 120 tahun mungkin. Kalau mengacu ke Kejadian pasal yang ke-6. Hanya seperti itu. Kekekalan jauh lebih panjang. Hidupmu, namamu masih tetap ada di dalam kekekalan. Jadi mengapa kita harus mengacaukan hal yang kekal, yang sejati dengan sesuatu yang cuma hanya berlaku dalam jangka yang sangat pendek. Satu hari di perjalanan, ada orang bertengkar dengan hebat di perjalanan kereta api. Enggak tahu bagaimana mereka tengkar ribut tentang tempat dan sebagainya karena salah nomor. Satu ngadep pengen jendela, satu pengen lorong. Mereka ribut terus. Kemudian ada orang tua yang berkata, "Nak, perjalanan ini terlalu singkat. Kenapa kau enggak nikmati saja? Tapi itu hakku untuk ada di jendela." Dan seterusnya. Lebih baik kau mengalah supaya kau bisa berjalan dan sampai di tujuan dengan lebih sejahtera. Apa artinya kau menangkan tempatmu dan kau ribut, kau hidup dalam saat yang sangat tidak menyenangkan. Perjalanan kita terlalu singkat. Jadi hidup kita singkat. 100 tahun itu singkat, saudara. Karena kita manusia kekal. Camkan itu dalam hati dan pikiranmu. Saya manusia kekal. Saya adalah manusia roh. Sedang tinggal dalam tubuh jasmani. Saya punya jiwa. Di dalam jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada orang tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit. Kita ingin Tuhan menjaga kita, memelihara roh kita, memelihara jiwa kita, memelihara tubuh kita. Tetapi bukan membuat kita diperhamba oleh kepentingan-kepentingan tubuh jasmani semata. Saudara bisa berkata, tubuhku, engkau adalah apa? Seperti bejana tanah liat. Satu hari tubuh ini akan selesai, tetapi aku masih akan ada, bahkan ketika tubuhku rusak dan hancur di bawah tanah atau dimakan cacing sekalipun. Nah, bagian ketiga, Allah memberi roti mana dari langit. Ini suatu pemeliharaan yang hebat. Ayat 4 tadi pasal 16 kita baca, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit. Mamtir lechem, menurunkan roti seperti hujan. Ini bicara tentang kemurahan Allah yang konstan, yang melimpah. Roti itu turun seperti hujan. Mereka bisa jumpai di perkemahan mereka. Saudara bisa bayangkan kalau 1.800.000 orang atau 2 juta orang berkemah. Itu wilayah yang perlu dipersiapkan itu berapa luas? Palembang itu penduduknya, kotanya kalau nggak salah, kota Madia 1,5 juta atau mungkin. Siapa yang tahu sensus itu? Berapa luas wilayahnya? Kalau orang berkemah misalnya, dengan keteraturan, karena mereka berkemah juga ada peraturannya, nggak boleh sembarangan. Sentralnya adalah kemah suci. Jadi dalam perjalanan sampai 2 tahun mereka menyelesaikan kemah suci, kemudian ditahbiskan, dan mereka harus menyusun formasi suku-suku mereka
berdasarkan aturan. Yang di sebelah timur siapa? Yang sebelah barat siapa? Yang di sebelah selatan dari kemah suci siapa? Jadi mereka berkemah dalam formasi yang sangat rapi. Malahan Tuhan juga bilang, kamu juga harus buat WC darurat di padang gurun, sehingga kamu punya sekop. Jadi nggak boleh mereka pup sembarangan. Ada tempatnya, mungkin di belakang kemah atau apa. Tapi mereka harus menimbunnya, meskipun itu pasir. Nah, kalau Tuhan mencurahkan hujan roti, pasti areal yang dihujani itu luas. Karena yang membutuhkan sekitar hampir 2 juta orang. Kalau mereka berkemah semua, maka itu sesuatu yang sangat banyak. Karena mereka harus mengumpulkan setiap orang keperluannya. Leka min ha samayim, ini roti dari surga. Yang menegaskan bahwa sumber kehidupan bukan berasal dari bumi, tapi dari Tuhan. Mazmur juga berkata, nenek moyang kamu, nenek moyang kita makan roti malaikat yang turun dari sorga. Inilah mana, M-A-N-A. Nah, sebetulnya ini juga menubuatkan satu penggenapan di kemudian hari. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkata, akulah roti yang telah turun dari sorga. Nenek moyangmu makan mana dan mereka mati. Walaupun mana menjadi gambaran dari roti sorgawi, tapi akulah roti sorgawi yang sejati. Roti yang hidup, yang memberikan hidupnya bagi manusia. Jadi kalau orang makan mana satu hari mati, seperti orang Israel, 40 tahun kemudian mereka nggak dapat mana lagi, mereka makan seperti biasa, tetapi Tuhan memberikan kita mana yang surgawi. Jadi kalau saudara berkata enaklah Israel, mereka dapat mana, nggak usah kerja, karena mereka tidak memungkinkan, kondisinya tidak memungkinkan mereka bercocok tanam, berkebun, mereka cuma piara ternak, tapi setiap hari Tuhan kasih mereka makan. Setelah mereka memasuki tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, mana nggak ada lagi. Di tanah Kanaan Tuhan memelihara Israel dengan cara mereka harus berkebun, bercocok tanam, kemudian mereka mendapatkan hasil panenan itu. Nah, kita mungkin berkata, wah enak hidup di zaman Israel, bisa mendapat mana roti dari sorga. Tapi sebetulnya kita lebih bahagia mendapatkan roti yang turun dari sorga, roti yang sejati, yaitu Yesus. Amin. Nggak bahagia juga. Nggak ada duit pak. Oh, roti dari surga itu bisa membuat Anda mendapatkan kebutuhanmu. Karena dia bukan sekedar roti makanan bagi tubuh, tapi bagi jiwamu dia menghidupkan engkau. Inilah pribadi Kristus yang ditawarkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, apa yang menarik ketika Tuhan berkata begini dalam ayat-ayat tadi. Hari ke-6 kamu akan mengambil lebih banyak. Cukup untuk 2 hari. Perintah Tuhan diulang lagi dalam ayat 16 sampai 22. Kumpulkan secukupnya. Kalau kita mau baca sebentar, kita menemukan bahwa ada yang kemudian tidak percaya dan tidak melakukannya. Ayat 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi kalau ada 10 anggotanya, 10 gomer mereka ambil. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Amin. Saudara kumpulkan banyak, ditakar juga 1 gomer. Yang mengumpulkan sedikit ditakar juga 1 gomer. Berarti Tuhan memelihara mereka dengan sempurna. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya mana itu sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Apa yang membuat mereka menyimpannya? Bukan karena tidak habis, tetapi ada kekhawatiran, jangan-jangan besok tidak ada lagi roti ini dari yang turun.
Senada dengan ini, Tuhan mengajari doa yang bukan hanya harus dihafal saja, tetapi harus diimani. Ketika orang membacakan, karena ada yang membacakan doa, bukan berdoa, ya kan? Tadi kita membacakan pengakuan iman. Doa sebenarnya bukan dibaca. Doa itu haruslah orang berdoa berhubungan dengan Tuhan. Yesus nggak pernah ajarin kita membaca doa. Ada orang yang, mari kita membaca doa dari ini, dari itu. Doa itu bukan dibaca, saudara. Doa itu harus dihayati. Karena doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa yang dahsyat ini, Tuhan ajari. Kalimatnya ayat 11, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waktu saudara berdoa seperti ini, berani gak saudara berkata, Tuhan, saya serius Tuhan, berikan kami rezeki hari ini secukupnya. Hari ini. Kadang-kadang orang yang hafal berdoa Bapa kami karena dia hafal berulang-ulang, belum tentu dia bisa menikmati, memaknai dan menghidupi pengertian ini. Beri kami makanan kami secukupnya. Kenapa kita tidak iseng berkata, Tuhan, kenapa enggak sebulan sekali saja Tuhan kasih kami, cukup untuk 1 bulan jatahnya. Kenapa Tuhan ajari berdoa hanya cukup untuk 1 hari ini? Ada satu hal yang Tuhan ingin ajari, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Ketika ada orang yang menimbun lebih dari yang diperintahkan, ternyata mana itu jadi busuk, berulat. Ini disebabkan karena tidak taat, tidak percaya, tetapi juga mungkin karena keserakahan. Kalau besok nggak ada lagi roti ini, aku sudah punya cadangan. Sedangkan perintah Tuhan bukan suruh mereka menyimpan. Ambil secukupnya untuk 1 hari. Kecuali Tuhan bilang, nanti hari yang ke-6 kau ambil lebih banyak. Tuhan nggak pernah salah ketika berkata, ambil secukupnya untuk hari ini. Hari ke-6 kamu akan mengambil lebih banyak. Dan hebatnya tidak busuk. Jadi yang Tuhan persoalkan di sini adalah ketidakpercayaan, ketidaktaatan. Perintahnya jelas, ambil sesuai dengan keperluan 1 hari. Kadang-kadang kita membuka hati kita tanpa sadar ada keserakahan dalam doa-doa kita. Oswald Chambers berkata, iman bukan menyimpan cadangan bagi esok, tetapi percaya bahwa Allah akan tetap Allah yang sama besok pagi. Seperti hari ini dia pelihara saya, dia juga akan pelihara saya besok pagi. Yang kita perlu jaga adalah konsistensi iman kita kepada Tuhan. Sedangkan Allah adalah Allah yang setia. Yang kedua, Allah yang menyertai. Pasal 17 dari kitab Keluaran. Dahaga itu ternyata menjadi sebuah cara Allah menguji iman. Tuhan tahu manusia perlu air. Manusia akan mati kalau tidak minum air dalam jangka waktu tertentu. Betul? Di Rafidim, di satu tempat setelah mereka berjalan dalam pasal 17. Roti udah kenyang nih, daging sudah makan nih. Dalam perjalanan pasal 17 mereka bersungut lagi. Mengapa kamu mencobai Tuhan? Kalau kita baca pasal 17 ayat 1 atau ayat 2. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka pasal 17 ayat 2. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Kata nasa di sini berarti menguji batas kesabaran Tuhan. Kalau mereka berdoa, Tuhan pasti dengar. Tetapi bersungut-sungut sekali lagi adalah sebuah tindakan yang terlalu jauh. Saudara boleh menyampaikan permohonan dan doamu kepada Tuhan. Kekhawatiranmu kepada Tuhan. Filipi pasal 4 berkata, nyatakanlah permohonanmu, kekhawatiranmu, ungkapkan itu, sampaikan kepada Tuhan.
Tapi jangan bersungut-sungut. Katakan kepada dirimu, hai jiwaku, hai mulutku, hai pikiranku, dalam ketakutan, kekhawatiran, jangan engkau bersungut-sungut. Doa dengan sungguh-sungguh, serius, bertalu-talu, begitu serius, boleh. Mohon kepada Tuhan dengan erangan, dengan tangisan, boleh. Tapi jangan bersungut-sungut, karena itu mencobai Tuhan. Menguji batas kesabaran Tuhan. Saudara nggak tahu batas kesabaran Tuhan. Mereka menggugat Allah seolah Allah harus membuktikan dirinya dengan segera. Kalau enggak mereka enggak percaya. Ini ciri orang-orang Kristen kanak-kanak. Aku doa, Tuhan enggak kasih, aku enggak percaya lagi sama dia. Aku enggak mau lagi mengiring Tuhan. Aku enggak mau lagi melayani Tuhan. Sebab aku sudah doa. Doamu seperti apa? Apa kau doa sungguh-sungguh? Iya, doa sungguh-sungguh. Berapa kali? 10 kali lah mungkin. Tapi aku lupa 10 apa 5 kali ya. Begitulah pokoknya aku sudah doa lah. Setidaknya lebih dari sekali. Kau doa sungguh-sungguh. Yakobus berkata, terkadang kita berdoa karena kita salah. Karena yang kita minta untuk hanya memuaskan hawa nafsu kita. Dan kalau Allah tidak memberi, berarti Tuhan tahu yang terbaik. Jadi mereka menggugat, mereka mengancam kalau Tuhan tidak melakukannya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Karena itu tempat itu disebut Masa dan Meriba, tempat percobaan dan perbantahan. Pertanyaan yang sangat marah, membuat Tuhan marah dan Musa juga kemudian marah. Apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sudah jelas Tuhan memimpin mereka. Di siang hari tiang awan menuntun mereka. Tiang awan itulah yang menaungi mereka dari sengatan terik matahari padang gurun. Di malam hari tiang awan itu berubah menjadi api unggun yang besar. Yang menghangatkan cuaca padang gurun yang dingin. Orang yang naik ke Sinai, Gunung Sinai di Mesir, yang berbatasan dengan Israel, kalau dia naik malam, masih dinginnya luar biasa. Itu sekarang, apalagi ribuan tahun yang lalu. Tapi dalam dingin yang sangat hebat, disitulah pop mie paling mahal, kopi paling mahal dalam persinggahan di Sinai. Ya kan? Pokoknya semuanya mahal di sana. Karena gelap, dingin, dan orang pengen menghangatkan sesuatu. Dalam cuaca yang begitu dingin, Israel tidak kedinginan. Tuhan menaungi mereka. Sehingga pertanyaan ini sangat menantang Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau Tuhan tidak ada, mereka akan mati kepanasan. Dan mereka akan mati kedinginan di malam hari. Mereka lupa itu. Atau mereka melupakan itu. Kemudian Tuhan berkata begini kepada Israel. Perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-6. Dalam kemarahan Israel, Tuhan menjawab mereka dengan lembut. Ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara tahu, Tuhan berkata, pukul gunung batu itu, dan aku akan berdiri di depanmu Musa. Seolah Tuhan ingin berkata, kau pukul aku Musa. Karena gunung batu ini nubuatan tentang Kristus. Sebab kata memukul atau kata nakah ini juga dipakai oleh Musa ketika dia memukul orang Israel mati. Keluaran pasal 2. Dan kemudian dalam konteks penghukuman kata yang sama nakah ini juga dipakai. Jadi kalau Tuhan berkata kau harus nakah kepada gunung batu, berarti kau jatuhkan hukuman itu kepada gunung batu itu. Kau tindas gunung batu itu. Tuhan
berdiri di depan Musa. Seolah menerima pukulan tongkat. Tongkat yang sama yang dipakai Musa untuk membelah laut, tongkat yang sama juga yang dipakai Musa untuk melakukan banyak mujizat. Sekarang Tuhan yang menerimanya. Dan kemudian air mengalir. Ini sekali lagi simbol kasih karunia yang memancar dari pukulan, dari penderitaan ilahi. Itu sebabnya di lain tempat, waktu Tuhan berkata, jangan pukul, kau katakan kepada gunung batu. Hanya berkata. Tetapi di sini Musa disuruh memukul. Di kemudian hari, Tuhan gak suruh memukul waktu mereka kekurangan air lagi. Kau cukup ngomong, bicara, perkatakan kepada gunung batu. Waktu Musa memukul dengan keras 2 kali, itulah saat Tuhan memandangnya sebagai pelanggaran dan ketidaktaatan Musa. Yang dalam bahasa Mazmur disebut Musa teledor dengan kata-katanya. Dalam kemarahannya dia memukul gunung batu itu. Saudara tahu maksudnya apa? Gunung batu itu Kristus. Dia cukup 1 kali disalibkan. Kalau orang Kristen terus hidup dalam dosa, sesudah mendengar kebenaran, maka dia seperti orang yang memukul berulang-ulang. Berulang-ulang memukul gunung batu. Bicara tentang melukai Kristus. Membuat Kristus tersalib lagi karena dosa-dosa. Ibrani menjelaskan lebih dalam. Kristus cukup 1 kali mati bagi kita. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, pemberontakan, maka itu membuat Kristus tersalib kembali. Jadi, jangan menjadi orang yang sesudah diampuni, membuat Yesus harus tersalib lagi karena dosa-dosamu. Yang ketiga, Allah mengubah keluhan menjadi keyakinan. Israel menyebut tempat itu Masa dan Meribah. Di sini Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Sekaligus juga dalam Mazmur 95 dari kitab Mazmur, Tuhan mengingatkan, pemazmur mengingatkan, jangan keraskan hatimu seperti di Meribah, di mana nenek moyangmu mencobai aku. Penulis surat Ibrani juga menegaskan lagi, pasal 13, supaya jangan seorang pun di antara kamu menjadi tegar, keras hatinya karena tipu daya dosa. Ada orang sesudah diampuni, sesudah diselamatkan, masih keras dalam dosa, masih terus mau hidup dalam dosa. Itu hatinya sudah membatu. Ditegur firman, ditegur orang tuanya, ditegur suaminya, ditegur istrinya, ditegur sesamanya, saudara seimannya, mentornya mungkin, diingatkan, hatinya keras. Saudara, berdoalah supaya ketika kita bersalah, kita melanggar, kita lalai, dan kemudian Tuhan mengingatkan, hati kita jadi lembut. Amin. Ada orang itu tidak bisa dinasihati, tidak pernah bisa dikoreksi, hatinya keras, merasa dia lebih benar. Dalam hidup Tuhan mau mengajari kita. Sampai Amsal juga berkata, kecamlah orang bijak, maka dia akan mengasihimu. Tapi orang bebal dinasihati, dia marah. Nah, padang gurun adalah tempat diuji. Apa yang diuji? Iman. Tetapi juga di situ tempat Tuhan menyatakan penyertaannya. Kalau kita berhenti bersungut dan mulai percaya, keluhan kita akan berubah menjadi keyakinan. Dan Tuhan menyertainya. Jadi lebih baik kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan tanpa harus mencobai Tuhan. Setuju gak saudara? Saudara perlu sesuatu dalam hidup, berdoalah dengan sungguh-sungguh.
Tapi jangan mencobai Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan bersungut-sungut. Karena itu membuat Tuhan murka dan benci. Dan itu dalam kehidupan seorang Kristen seperti dia mau menyalibkan Yesus kali yang kedua. Saya mau tutup dengan beberapa kutipan. Perjalanan Israel di padang gurun adalah cerminan perjalanan rohani kita hari ini. Kadang Allah menahan kenyamanan supaya dia menyingkapkan kedaulatan kasih-Nya. Dia sengaja yang menahannya. Dari Keluaran pasal 16-17 ini kita bisa melihat pola karya Allah yang tetap sama dari zaman ke zaman. Di Mesir dia menebus, di Laut Merah dia menyelamatkan, di padang gurun dia memelihara dan menyertai. Kita bisa berkata, kurang apa lagi yang Tuhan buat? Dia menebus, dia menyelamatkan, dia memelihara dan menyertai. Mengapa orang Israel masih keras hati dan tidak taat ketika mereka mengalami masalah? Calvin sekali lagi berkata, ini orang yang hidup 1563 tahun yang lalu, tahun 1563, ya kan? John Calvin. Padang gurun menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun mereka sering meninggalkan Dia. Jadi di padang gurun Tuhan hadir. Jangan tanya dalam padang gurun hidupmu, di mana Tuhan? Enggak, Tuhan ada. Kalau Anda belum bisa melihat Tuhan di padang gurun hidupmu, di persoalan-persoalan hidupmu, tidak berarti Tuhan tidak ada di sana. Ketika engkau lapar, Tuhan punya mana untuk jiwamu. Ketika engkau haus akan hiburan, apa? Tuhan punya air batu karang yang melepaskan dahaga jiwamu. Ketika engkau ingin sesuatu yang berbeda, makan roti, rasanya pengen yang lain, Tuhan kasih jutaan burung puyuh. Allah kita bukan hanya memberi roti bagi jiwa, tapi juga daging bagi tubuh dan air. Berarti sebetulnya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di padang gurun, Allah memenuhi seluruh kebutuhan umatnya. Bisa berkata amin? Tapi nggak ada uang, Pak. Di zaman itu uang nggak perlu, saudara. Ya kan? Di padang gurun orang nggak perlu uang. Betul nggak? Apa yang diperlukan mereka? Makanan Tuhan kasih, minuman, air Tuhan kasih. Baju mereka nggak rusak 40 tahun, nggak ganti baju. Satu hari BJ sudah dilarang, nggak boleh lagi, ya kan? Impor ilegal katanya. Saudara, kadang orang lihat lemari baju yang sudah penuh, tambah penuh terus. Entah baru, entah bekas. Akhir tahun, boleh mulai kosongkan. Baju yang sudah nggak mau pakai lagi, kasih ke orang yang memerlukannya. Nanti diakonia bisa menerimanya. Mulailah milih-pilih baju. Ya kan? Pak, masih bagus galau, ya sudah pakailah galau. Nggak, maksud saya, kadang-kadang kita punya banyak, Tuhan pelihara kita. Tetapi seringkali kita juga merasa, Tuhan tidak seperti yang saya mau. Saudara, Tuhan kurang apa lagi dengan hidup kita? Pagi hari ini kita mau menerima roti dan anggur. Bicara tentang korban Kristus di kayu salib. Kita bisa berkata saat menerimanya, Tuhan, Engkau lebih dari cukup. Amin. Bisa berkata begitu ketika Anda menerima roti dan anggur, Tuhan, Engkau sendiri lebih dari cukup buat saya, sebab Engkau adalah segala-galanya. Supaya kita tidak pernah lagi menggugat Tuhan. Kemudian kita berkata, di mana Tuhan yang tidak memperhatikan kita? Tuhan yang tidak memperhatikan doa saya. Jangan membangkitkan amarah dan murka Tuhan dengan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kita. Mari kita semua persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus.